Penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G disebut merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Kejagung RI menyebut masih mendalami keterlibatan pihak lain termasuk mana saja aliran dana tersebut bermuara. Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumendana. Selamat malam Pak Ketut, apa kabar? Selamat malam Mas, apa kabar? Kabarnya baik semua Mas. Alhamdulillah saya kabar baik. Pak Ketut, terima kasih sudah bersedia bergabung di dialog malam ini. Sebelum saya bertanya soal bagaimana kasusnya, ini kemudian banyak tanggapan publik, analis begitu yang mengaitkan seakan-akan kasus ini ada kaitannya dengan intervensi politik, hal yang berbau politik begitu. Bagaimana Kejagung menanggapi dan merespon hal tersebut? Saya kira ini adalah penjelasan yang bagus sekali ya, yang harus saya sampaikan kepada publik dan masyarakat Indonesia ya, bahwa kasus ini kita lakukan penyelidikan sudah 1 tahun yang lalu. Kemudian kasus ini sekitar 8 bulan yang lalu kita lakukan penyidikan umum. Dan di awal Januari 2023 kita lakukan yang disebut sebagai penyidikan khusus dengan menetapkan 3 tersangka yaitu AAL, GMS dan YS ya. Jadi tidak benar kalau kasus ini ada kompletasinya dengan politik ya. Karena jauh sebelum gembar-gembar politik yang ada di Indonesia ini, sekarang ada ada capres seperti itu ya. Ini kita sudah melakukan penyelidikan 1 tahun yang lalu. Baik. Kemudian yang kedua, kasus ini adalah kasus yang merugikan negara yang cukup besar dibandingkan nilai proyek yang 10 triliun. Kerugiannya sampai 8 triliun. Ini sudah sangat-sangat melukai hati masyarakat sebenarnya. Baik. Dan yang ketiga, kasus ini yang merupakan proyek strategis nasional. Baik, Pak Ketut, artinya prosesnya panjang begitu ya? Untuk wilayah timur Indonesia yang disebut 3T tadi. Terdekat, terpencil, dan tertinggal. Baik, Pak Ketut, saya ingat tadi kemudian rilis Anda di sore hari mengatakan memeriksa 7 saksi, kemudian 1 orang akhirnya dinaikkan statusnya sebagai tersangka, masih ada 6 begitu. Nah, bagaimana hari ini pendalamannya terhadap 6? Bagaimana perannya masing-masing? Apakah memang JP ini sangat besar begitu perannya akhirnya ditetapkan atau dinaikkan statusnya menjadi tersangka terlebih dahulu? Tidak seperti itu ya. Jadi kasus ini sudah menetapkan 6 tersangka termasuk JGP pada hari ini ya. Yang saksi-saksi yang lain yang kita periksa pada hari ini adalah saksi-saksi yang biasa kita lakukan pemeriksaan setiap harinya, memang kisaran antara 5 sampai 20 saksi untuk 1 kasus ya. Jadi itu hal yang biasa. Jadi, yang saksi statusnya itu beberapa kali juga kita lakukan pemeriksaan ya, kita dalami. Ya kalau seandainya ke depan memang ada keterkaitan lebih jauh lagi, ya tidak untuk kemungkinan saksi-saksi yang kita periksa pada hari ini pun juga akan sama. Baik. Statusnya bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Masih ada kemungkinan begitu ya, Pak Ketut. Pak Ketut, kalau begitu sudah adakah kemudian informasi terkait dengan kalau memang ini kasus korupsi atau kemudian gratifikasi, seberapa besar kemudian yang diterima oleh tersangka, bagaimana alirannya, kemana saja begitu, apakah Kejagung sudah mendalami hal tersebut? Di Kejaksaan Agung ini sudah mendapatkan HLP kemarin 2 hari yang lalu dari Kepala BPKP sekaligus mengumumkan dengan Pak Jaksagung ya, dengan nilai kerugian yang sangat fantastik yaitu 8 triliun ya. Namun demikian kami tidak mau mengungkapkan apa-apa saja yang menjadi item-item yang menjadi kemana aliran dana, kepada siapa aliran dana, itu tentu itu adalah merupakan satu keterangan yang harus memang tidak boleh diungkapkan di depan media, dan itu adalah konsumsi penyidik ya. Karena kasus ini masih dalam proses penyidikan, kemungkinan nanti kita ungkap setelah kasus ini kita gelar di pengadilan. Itu adalah bagian daripada pembuktian, strategi pembuktiannya. Oke, tapi kalau kemudian sebelumnya Anda mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lagi, artinya akan masih sangat mungkin kemudian terungkap kemana alirannya, apa perannya mungkin dengan tersangka yang baru nanti begitu ya, Pak Ketut? Begini, kalau untuk aliran dan sebagainya, ya, saya pikir itu nanti akan kita ungkap semua di persidangan. Apalagi keterangan-keterangan ini kan masih kita lakukan klarifikasi dan cross check-nya. Ya seperti itu ya. Jadi saya tidak mungkin mengungkap satu perkara secara gamblang di satu media ya. Itu sama artinya kita melakukan trial by press ya, yaitu pengadilan di luar daripada pengadilan, malah di media kita ungkap. Gitu. Ini adalah konsumsi daripada penyidik. Harusnya nanti kita ungkap di dalam proses pembuktian, dan strategi
proses persidangan juga harus begitu, penyidik harus betul-betul mengungkap secara jelas fakta-faktanya ya, seperti itu. Baik. Tentu kita sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan kami akan tunggu terus bagaimana kemudian update informasi apakah terkait dengan adakah tersangka baru atau kemudian motif dan segala informasi terkait dengan kasus ini begitu. Terima kasih atas waktu Anda Pak Ketut Sumendana, Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Ketut. Selamat malam, sehat selalu semuanya, thank you.